Suara Pemuda. Pertanyaan saya sederhana Pak, sangat sederhana. Apakah Bapak-Bapak Kalau tadi kita membahas salah satu tuntutan dari teman-teman mahasiswa adalah tidak masuk dalam prolegnas prioritas, akhirnya bisa dimasukkan dan bisa disahkan. Suara Pemuda. Hanya di RKS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra RKS, kita kembali lagi di podcast Suara Pemuda. Dan tentunya kita kali ini membahas tentang tentang pemilu tahun 2024. Ngomong-ngomong soal pemilu tahun 2024 ini, pemuda menjadi peran penting untuk suksesnya pemilihan umum langsung serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 nanti. Dan salah satunya yang sudah kita hadirkan di sini adalah pemuda Kabupaten Pekalongan dan juga beliau Bapak Asraf yang juga sudah hadir di sini. Kita pengen membahas bagaimana melihat potret politik pemuda masa kini, khususnya untuk generasi milenial dan juga generasi Z. Baiklah, kita langsung sapa untuk narasumber kita yang sudah bersama kita di sini. Ada Bapak Asraf, bagaimana Pak? Alhamdulillah kabarnya? Sehat, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya Pak. Lagi sibuk apa Pak sekarang Pak? Ya beginilah, kalau musim pemilu ini kebetulan saya juga terlibat secara aktif, jadi sibuk dengan campaign sana, campaign sini, iya, ya begitulah. Semoga tetap diberi kekuatan, amin, sehat, karena memang aktivitasnya juga padat, terus kemudian cuacanya lagi kayak labil gitu loh Pak, ya, kadang betul. Panas, kadang dingin gitu ya. Dan selain Pak Asraf, kita juga sudah menghadirkan salah satu mahasiswa ya dari UIN Gus Dur Pekalongan. Ya. Apa kabar Mas Lukni? Alhamdulillah baik Mas Reza. Iya, ketemu lagi ya. Dari jurusan apa berarti Mas? Jurusannya jurusan komunikasi penyiaran Mas. Komunikasi penyiaran. Komunikasi penyiaran. Ya mempelajari seperti yang Mas Reza lakukan lah. Iya. Sedikit. Bagaimana perasaannya bisa bersanding langsung dengan Pak Asraf hari ini? Ya, nggak bisa digambarkan lagi Pak. Senang Pak. Senang banget. Grogi tapi nggak grogi? Sedikit grogi ya. Kita los aja ya. Kita pokoknya bicaranya santai. Yang penting kita ngomongin masalah pemilu dan juga pemuda ini Pak. Siap. Saya pengen tanya ke Pak Asraf nih pertama. Bagaimana untuk pandangan Bapak tentang pemilu dan juga pemuda itu sendiri, Pak? Kalau pemilu, ya mungkin saya nggak lihat perbedaan yang signifikan ya dari tahun ke tahun. Ya tetap begitu-begitu aja. Tapi ada satu kelebihan yang luar biasa yang saya lihat di tahun ini, insya Allah tahun 2024 nanti. Itu saya lihat masyarakat sudah mulai sadar, terutama kaum milenial, kaum generasi muda itu sudah mulai sadar bahwa mereka itu sangat penting. Mereka itu sangat penting dan mereka harus memainkan peran dalam menentukan pemimpin. Karena selama ini saya lihat anak-anak muda coba untuk menjauh dan tidak mau terlibat dalam dunia politik. Tapi sepertinya sekarang berubah. Mereka sudah lebih aktif, mereka lebih banyak bersuara, dan saya lihat keterlibatan mereka juga hampir dominan. Itu luar biasa dan saya sangat kagum dan saya sangat support. Itu harapan saya sebenarnya. Mudah-mudahan itu berlanjut. Amin. Dan sekarang kita ketika melihat poster-poster yang ada di jalan itu memang wajahnya wajah-wajah muda semua ya Pak. Betul, kebanyakan betul. Ya. Karena kita sudah hadirkan juga salah satu mahasiswa di sini dan juga pemuda juga Pak. Ya, luar biasa, luar biasa. Iya, tentunya bagaimana Mas Lukni terkait dengan pandangan Mas Lukni sendiri tentang pemilu tahun 2024 ini? Ya, kalau saya lihat dari kacamata politik. Pakai kacamata mana Mas? Ya, kacamata politik. Oh, kacamata politik. Bukan kacamata yang betulan Mas. Oh iya. Berarti sudut pandang politik. Sudut pandang politik ya. Emang didominasi oleh kaum muda ya. Nah ini kan berarti keresahan dari kaum pemuda itu sendiri Mas ya, yang mana biar tuntutan zaman ini yang mana AI ini kan lagi digencarkan ya Mas ya. Kita ingin mempunyai seorang pemimpin yang mau mengerti dan juga mengurusi tentang hal itu Pak. Oh berarti terkait dengan teknologi iya, gitu juga, ya Pak. Tapi kalau Mas Lukni sendiri itu pengen nggak sih terjun ke dunia politik itu?
Emang kalau saya sendiri minat Mas ya, Minat. minat dengan dunia politik karena di kampus juga terlibat dengan Oh, politik iya ya. juga di kampus. Jadi- Maksudnya politik kampus. Iya, jadi bukan yang Iya, anti sama politik ya. Enggak Mas, malah justru kalau menurut saya pemuda itu harus melek politik. Wah, Iya. ini adalah salah satu Iya. contoh pemuda yang melek politik mitra Bagus, RKS. Ini Pak, ini dari pembicaraan Mas Lukni tadi kan berarti dia itu punya ketertarikan Pak untuk terjun ke dunia politik. Nah selama ini berarti ada beberapa bagian dari kami anak muda yang memang malah justru menghindari atau bisa dibilang menjauhi lah Pak. Nah kalau misalkan untuk yang sudah tertarik ke dunia politik itu berarti untuk jenjang karir di dunia politik masuk di partai itu caranya gimana sih Pak? Sebenarnya tidak ada cara tertentu untuk masuk. Kita jangan lupa, ya. Kalau kita bicara soal generasi muda ya, kita jangan pernah lupa. Generasi muda pernah mengukir sejarah dan yang kita menikmati hari ini. Karena tidak mungkin ada perubahan dalam pentadbiran pemerintahan kita kalau tidak ada keterlibatan anak muda. Kita lihat ya beberapa tahun yang lalu bagaimana mahasiswa turun ke jalan dan yang namanya mahasiswa nggak ada orang tua, anak muda semua kan. Mereka turun ke jalan, mereka minta perubahan dan alhamdulillah kita lihat kita menikmatinya sekarang. Negara kita jadi lebih demokrasi, ya lebih terbuka, ya tidak ada kuku besi dan yang seperti itu lagi. Dan ini kita harus sangat menghargai anak-anak muda. Tapi banyak generasi-generasi ya dewasa, orang tua ya, itu kadang-kadang underestimate anak-anak muda. Itu karena apa? Satu yang kita harus tahu bahwa kalau anak muda bergerak, mereka pasti lebih agresif dari kita. Kenapa mereka lebih agresif? Karena mereka muda. Mereka punya tenaga lebih dari orang tua. Mereka punya segala sesuatu lebih dari orang tua, jadi mereka tuh lebih agresif. Itu aja perbedaannya. Tapi dengan agresif yang mereka punya, itu akan bisa merubah yang harusnya bisa 10 tahun, 20 tahun, tapi dengan adanya anak muda sendiri terjun, dengan agresifnya mereka, itu bisa mempercepat perubahan. Itu saya lihat banyak hal, ya. Itu kita bisa lihat beberapa perkara yang terjadi di antaranya baru-baru ini juga kita lihat orang menjerit soal Rohingya itu ini apa segala ya, tapi tidak ada apa-apa movement. Pada diem aja, cuma istilahnya teriak di tempat, berlari di tempat. Tapi sekali mahasiswa turun, langsung berubah. Nah, itu kita harus kasih applause kepada mahasiswa, anak-anak muda, luar biasa. Dan saya tidak bisa bilang ada cara-cara tertentu untuk anak-anak muda masuk dalam dunia politik. Kita harus tahu, kalau kita bilang generasi muda ini adalah satu suara yang sangat bisa saya bilang mendominasi dalam suara pemilihan. Kita lihat anak-anak muda, generasi muda ini kurang lebih ya 75 juta orang. Kalau kita lihat di seluruh Indonesia, itu kalau kita persentase kurang lebih dalam 28% ya dari jumlah pemilih. Kita harus tahu, jangan kata 28%, 1% aja sangat berarti kalau dalam pemilihan suara, apalagi 28%. Jadi anak muda ini saya yakin adalah generasi yang mendominasi suara dalam pemilihan. Jadi saya pikir sangat layak kalau anak muda itu harus duduk juga sebagai pemimpin. Karena apa? Kadang-kadang kita selalu menganggap orang tua itu lebih wise, lebih pinter, lebih ini, lebih itu apa segala. Tapi kita lupa, ya kadang-kadang anak muda juga punya wawasan dan cara berpikir yang lebih positif. Dan mereka mau perubahan mengikuti zaman. Kadang-kadang orang tua maunya, yang penting kan damai, yang penting kan diem, cukup begitu aja lah. Tapi kalau anak muda beda, mereka mau perubahan. Ayo maju ke depan. Siapapun boleh bertanding, siapapun boleh masuk ke politik, ya. Karena jangan lupa, kita ini orang-orang tua, kita juga berasal dari anak muda. Kalau kita underestimate anak muda, berarti kita juga bahlul. Menurut saya. Jadi anak muda ini pesan dari Om Ashraf ya. You all are the best. Itu. Anak muda itu the best dan anak muda harus terlibat untuk membangun Indonesia. Amin. Dulu ya. Kita semakin terbakar semangat dengan pernyataan dari Pak Ashraf ini ya. Karena
Om Ashraf ini itu sering dibilang tuh kompor. Suka membakar. Suka membakar. Saya panggilnya Om aja bagaimana? Siap. Oke, Om lah yang Om. paling tepat. Kita Betul. bareng Om Ashraf di sini ya. Ya. Oke. Jadi Om Ashraf di sini, Mitra RKS buat yang belum tahu ya, itu beliau ini juga sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan dan juga pembina dari ini ya Pak, Binaraga Kabupaten Oh iya, Pekalongan. banyak Nah, organisasi. itu adalah salah satu bukti bahwa Pak Ashraf ini atau Om Ashraf ini mendukung hobi dari anak muda. Salah satunya adalah binaragawan. Sebelum Om Ashraf di Kabupaten Pekalongan mungkin binaragawan jarang didengar ya Pak. Betul. Tapi setelah beliau menjadi pembinanya langsung. Itu bisa diceritakan Pak sedikit terkait Iya, binaraga memang di Kabupaten Pekalongan? kebetulan saya sendiri pun penggemar dan pelaku binaraga juga ya, sampai sekarang pun di rumah pun ada gym, gym pribadi. Jadi cuma mungkin nggak seserius dulu ya. Kalau dulu kan kita waktu lapangnya masih banyak, jadi kita bisa fokus banget. Tapi kalau sekarang cukup, yang penting kita sehat. Tapi di samping itu kita harus mendukung karena ini adalah satu activity yang sangat positif untuk anak-anak muda. Dan saya menunjukkan itu di setiap acara-acara Dekranasda atau setiap acara-acara organisasi lain yang saya pimpin, itu pasti saya akan tampilkan pemuda-pemuda dengan badan yang bagus apa segala. Kenapa? Karena saya berharap semua anak muda mengutamakan kesehatan, penampilan. Karena kalau kita punya penampilan yang bagus, kesehatan yang sehat luar biasa, itu akan membuatkan kita lebih produktif. Dan kita akan menjadi generasi yang bisa menyumbangkan macam-macam hal-hal positif untuk masyarakat. Jadi makanya saya sangat support dengan olahraga yang membuat kesehatan kita jadi bagus. Itu. Iya. Dan beliau, Pak Om Ashraf ini menurut saya Pak, Bapak itu sangat cerdas sekali Pak. Karena bisa ketika menjadi pembina dan kemudian menjadi ketua Dekranasda, itu dimix jadi satu dalam acara Dekranasda. Ketika para binaragawan itu tampil mengenakan pakaian batik, kemudian fashion show di situ, itu artinya ekonomi kreatif juga terangkat dan juga para binaragawan pun juga terangkat gitu. Luar biasa tepuk tangan buat Terima kasih. Dan kita pengen tanya lagi ke Mas Lukni. Mas Lukni sendiri punya punya gambaran nggak sih pemimpin yang nantinya bakal membawa Indonesia ini lebih maju, khususnya bagi Mas Lukni sendiri selaku anak muda? Kalau menurut saya itu pemimpin yang bisa membawa Indonesia lebih maju lagi, pemimpin yang mau mengikuti perkembangan zaman. Artinya apa? Ini zaman kan udah contoh lah seperti mata uang ya. Investasi itu sekarang sudah mulai bergeser ya. Emas itu bukan salah satu investasi, tapi ada lagi investasi digital yang sekarang lagi anak muda masif dimainkan ya. Salah satunya kripto juga. Nah, mungkin dari situ juga kalau ada pemimpin yang bisa pemimpin yang bisa melakukan terobosan di dunia tersebut, mungkin itu adalah pemimpin yang bisa membangun pemuda, Mas. Ya. Karena kan aset-aset itu kalau tidak dikelola kan sayang sekali ya. Apalagi kalau sekarang masih menggunakan metode-metode zaman dulu, itu tentu tidak akan menjadikan Indonesia negara yang lebih maju. Nah, satu-satunya menurut saya itu Mas, menggunakan teknologi-teknologi yang mau adaptasi lah. Ya. Luas dalam teknologi gitulah ya. Dan Pak Ashraf juga kemarin sudah menggelar Dekranasda yang sangat sukses sekali. Alhamdulillah. Juga berhasil memanggil artis-artis tanah air yang nantinya yang bisa menghibur masyarakat Kabupaten Pekalongan, dan di situ juga acaranya menarik sekali Pak, banyak sekali. Mungkin itu menjadi tolak ukur acara di setelahnya gitu bagi acara pemerintahan di Kabupaten Pekalongan, dan itu gebrakan baru di Kabupaten Pekalongan. Menurut saya. Kalau menurut Pak Ashraf sendiri, tadi kan kalau menurut Mas Lukni ya, terkait dengan pemimpin yang nantinya bakal membawa Indonesia yang lebih maju. Nah, kalau menurut Pak Ashraf sendiri nantinya yang bisa membawa suara pemuda itu seperti apa Pak? Saya mau menyarankan kepada adik-adik yang menonton acara ini, kalau kita mau suara kita tersampaikan, dan kalau kita mau ada perubahan, kita jangan mau diwakili oleh orang-orang yang hanya janji-janji aja. Kita harus memilih orang yang benar-benar mewakili dari kelompok kita. Ya. Karena selama ini
generasi muda selalu memilih orang-orang tua yang selalu memberikan janji-janji nanti kalau om jadi atau nanti kalau kakek jadi ya kakek akan ngurusin itu ini apa segala ya kakek udahlah kakek ya istirahat aja ya. Saya cuma minta tolong anak muda kalau mau ada perubahan, anak muda itu sendiri harus terjun ke politik dan mewakili anak muda di sana. Ayo kita generasi muda, kita kuatkan barisan kita berganding tangan, kita harus menentukan pilihan yang benar-benar mewakili kita. Jangan orang yang cuma berjanji yang nggak jelas. Ya, kita harus ada sosok anak muda yang bisa jadi pemimpin supaya bisa mewakili segala aspirasi kita ke depan. Dan insya Allah saya yakinlah kalau ada anak-anak muda punya wawasan, ya kadang-kadang wawasan itu nggak terpikir sama orang-orang tua. Ya, jadi harus ada kolaborasi. Jangan kita sepelekan orang tua juga. Nah, jadi sekarang saya menyeru kepada semua generasi muda, kita tentukan pilihan supaya negara kita ini bisa balance. Ya, jangan orang tua aja yang mendominasi. Anak muda juga harus bisa bersuara dan harus ada anak-anak muda yang duduk di atas untuk menyuarakan pendapat mereka. Itu pendapat saya. Karena berdasarkan sejarah dulu juga ya Pak, Betul. Pemuda yang mengawali lewat Bung Tomo meneriakan kemerdekaan di Surabaya dan juga pada akhirnya disiarkan lewat radio dan itu membawa semangat untuk anak muda yang pada saat itu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam semua hal juga keterlibatan anak muda itu sangat dominan. Iya Pak. Nah, itu sering dilupakan. Ya, sering mereka menganggap, oh anak muda ini bikin rusuh, anak muda ini bikin itu. Lah kenapa itu terjadi? Itu yang kita harus pikirkan. Karena tidak ada wadah mungkin. Betul. Penyalurannya Karena pemimpin-pemimpin kita yang dulu tidak memberikan tempat untuk mereka mengeluarkan undang-undang ekspresi mereka. Jadi mereka tuh terkurung. Sesuatu yang terkurung lama ya meledak, kan? Makanya saya minta sekarang tolonglah buka kepala otak kita semua, ya, supaya kita kasih generasi muda biar maju ke depan, jangan sampai mereka kita salah-salahkan lagi. Karena sekali lagi saya bilang, apapun urusan dalam negara kita selalu ada keterlibatan anak muda. Itu jangan pernah kita lupa sama Sumpah Pemuda kita juga. Dan kita pengen kita sudah memasuki sesi terakhir nih Pak Asraf karena sudah hampir berjalan 20 menit. Nanti sebelum ke Pak Asraf, saya ingin Mas Lukni dulu untuk memberikan harapannya supaya anak muda di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya ini bisa memberikan suaranya untuk datang ke tempat pemungutan suara pada saat Hari Kasih Suara. Tanggal 14 Februari. Bukan, kalau biasanya Hari Kasih Sayang Pak, 14 Februari. Tapi Hari Kasih Suara. Kalau tahun ini Hari Kasih Suara. Nah, ini keren nih. Iya Pak. Ini kata-kata keren. Hari Kasih Suara. Gimana Mas Lukni? Oke, ya untuk pemuda Pekalongan dan sekitarnya, terus pemuda Indonesia berada lah ya. Tanggal 14 Februari gunakan hak suara kita ya. Karena teman-teman penentu yang ada di pemilihan tahun ini adalah pemuda ya, dimana kalau kalian membuang suara kalian itu sama saja kalian tidak peduli dengan bangsa ini. Kalau kalian tidak peduli berarti kalian mengecewakan pendiri bangsa ini. Makanya ayo kita datang ke TPS, gunakan hak suara kita di tanggal 14 Februari nanti. Wih, luar biasa. Luar biasa. Kalau biasanya 14 Februari kan identik dengan coklat, Pak. Nanti berarti untuk 14 Februari 2024 ini identik dengan paku dan kontak suara. Ya, siap. Tinta, Mas. Tinta juga ya. Betul. Basic yang cinta diganti tinta gitu. Aduh, memang. Nah, ini saatnya Pak Asraf memberikan motivasi dan juga memberi harapannya untuk pemuda dan juga generasi Z, generasi milenial di Kabupaten Pekalongan supaya nanti pada tanggal 14 Februari itu datang ke TPS. Kalau kita anak muda pengen ada perwakilan kita di dalam pemerintahan, maka kita harus keluar rame-rame ya untuk memberikan suara yang masif untuk memilih ya dan menentukan dan memastikan ada anak muda di dalam kepemimpinan kita. Makanya sekali lagi saya berharap kita semua keluar dan berikan suara. Jangan kita duduk di rumah dan kita anggap nggak mau lah, rugi lah atau ini apa segala. Itu nanti jangan sampai menyalahkan orang lain nanti. Karena kalau kita mau ada generasi muda dalam kepemimpinan kita untuk mulai dari 2024, kita semua harus turun. Ya, kita berikan suara, mudah-mudahan insya Allah yang kita pilih
tepat dan kita pilih orang yang mau memperjuangkan untuk hak-haknya anak muda dan kemajuan negara kita nih, insya Allah. Jadi sekali lagi saya memohon kepada adik-adik yang udah 17 tahun ke atas punya hak pilih, jangan duduk di rumah, jangan diam aja. Kalian adalah orang-orang penting. Suara kalian sangat penting. Kalian harus keluar dan memberikan suara supaya kali ini kita tidak pernah salah pilih. Siap? Bismillah. Bismillah. Tepuk tangan lagi buat Pak Ashraf. Terima kasih Pak Ashraf dan juga Mas Lukni yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast Suara Pemuda. Ya. Podcast ini dibuat untuk mengedukasi anak muda sebagai pemilih pemula, karena takutnya nanti nggak tahu tentang pemilu malah duduk diam nonton TV, lihat YouTube dan lain sebagainya. Baiklah, saya Reza Rivaldi selaku host di Suara Pemuda mengucapkan terima kasih, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini juga terima kasih, dan sampai jumpa di konten podcast Suara Pemuda selanjutnya. Suara Pemuda, ruang edukasi pemilih pemula. Luar biasa. Suara Pemuda hanya di RKS.